Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sayyila Halimatul Zahra. Di sini aku akan menjelaskan video tentang sejarah kebudayaan Islam yang dimana untuk memenuhi tugas di akhir semester 6 ini yang bertemakan tentang masuknya Islam ke Nusantara gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ketika di awal mula Islam masuk ke Nusantara ini ada yang berpendapat bahwa masuknya Islam itu ketika di awal-awal Hijriah atau bisa disebut 700 Masehi. Nah, disebut 700 Masehi ini ketika muncullah ajaran Islam yang dimana para saudagar itu memperluaskan ajaran Islam tersebut gitu melalui perdagangan. Nah, yang kedua, yang pendapat kedua ini bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini terdapat 4 teori gitu. Nah, yang pertama itu ada teori Persia atau Iran, yang kedua ada India atau Gujarat, yang ketiga ada Arab atau Mekah, dan yang keempat ada Cina gitu. Nah, di sini aku mau jelasin satu-satu nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada teori Iran atau disebut Persia gitu. Nah, kalau teori ini dikemukakan oleh Husain Darajatningrat gitu. Nah, beliau ini berpendapat bahwa masuknya Islam itu di abad ke-13 Masehi gitu. Nah, kenapa bisa berpendapat seperti itu? Karena beliau ini melihat gitu bahwa orang-orang Persia itu datang ke Indonesia, kemudian tercetuslah ajaran Syiah itu. Nah, muncullah ajaran Syiah ini. Nah, kemudian memiliki kesamaan budaya gitu antara Persia dan Indonesia. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti makam-makam yang memiliki kaligrafi gitu. Nah, kalau di Persia itu kalau makam tersebut itu disebutnya dengan aliran Persia gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di Indonesia itu disebut Sunni gitu. Nah, sebenarnya kan ini berbeda gitu. Cuman karena mereka berpendapatnya sama gitu. Orang-orang Persia ini berpendapat sama padahal berbeda gitu. Nah, kalau yang kedua ini teorinya India atau Gujarat gitu. Nah, jadi kalau menurut dari teori India ini dikemukakan oleh Sunok Hongronchi, yang dia itu berpendapat bahwa orang-orang Gujarat itu berdagang gitu. Nah, kemudian melakukan jual beli kepada penduduk Nusantara di abad ke-13 Masehi. Nah, ketika berjualan itu mereka tuh ini memperbanyak relasi gitu, dan kemudian terbentuklah kerajaan Samudra Pasai. Jadi kalau misalkan teori India ini atau disebut Gujarat ini melalui perdagangan gitu. Jadi mereka itu memperbanyak relasi, memperbanyak perkenalan dengan orang-orang Nusantara, sehingga di situ timbullah gitu Islamisasi gitu antara orang India dengan orang Nusantara itu. Nah, terjadilah akhirnya Islam masuk ke Nusantara gitu. Nah, yang ketiga ini teori Arab atau disebut Mekah gitu. Nah, kalau teori Arab ini berpendapat bahwa sekelompok orang Arab di pesisir pantai itu ada abad ketika 7 Masehi gitu. Nah, di Selat Malaka. Nah, kemudian terjadilah perdagangan gitu sebagai media dakwah orang Arab tersebut. Nah, selama mereka berdagang itu, jadi mereka mencari kesempatan untuk menyebarkan Islam ketika mereka berdagang di pesisir pantai gitu. Nah, jadi kalau orang Arab itu dulu mereka ini melakukan penyebaran luar Islam itu melalui perdagangan gitu. Jadi sambil berdagang sambil berdakwah gitu. Nah, terjadilah di situ Islamisasi gitu. Nah, yang keempat ada teori Cina. Nah, teori Cina ini berpendapat bahwa seorang muslim dari Cina itu datang ke Nusantara di abad 7 Masehi untuk memperluaskan Islam gitu. Nah, kalau dari teori Cina berpendapat bahwa seorang muslimin orang Cina ini datang ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, kalau menurut teori Cina ini bahwa Islamisasi itu terjadi ketika di saat dinasti Tang gitu. Jadi ketika di masa Utsman bin Affan gitu. Nah, disitulah masuknya Islam ke Nusantara gitu. Nah, selanjutnya yaitu proses Islamisasi di Nusantara gitu. Nah, jadi awal mulanya yaitu dari perdagangan teman-teman. Nah, jadi ketika itu banyak saudagar yang berjual beli gitu, yang dimana melakukan transaksi gitu antara orang Arab dengan orang Nusantara. Nah, disitulah terjadi sebaran Islam. Nah, jadi di saat itu orang-orang Arab itu
selain berjualan, mereka juga mempersebarluaskan Islam melalui jual beli. Nah, yang kedua ini melalui pernikahan. Nah, melalui pernikahan ini yang dimana jadi ketika saudagar pedagang ini yang dari luar Indonesia ini menikah dengan orang Indonesia, dengan Nusantara. Nah, disitulah terjadi Islamisasi gitu. Nah, ketika menikah itu kan kalau orang Muslim harus sesama Muslim gitu. Nah, disitulah terjadi proses Islamisasi di Nusantara gitu. Jadi dari pernikahan gitu. Contoh misalkan seorang kiai menikahi saudagar pedagang ini gitu. Nah, disitulah terjadi Islamisasi di Nusantara juga gitu. Nah, yang selanjutnya tasawuf. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada orang-orang yang tasawuf ini. Jadi kalau zaman dulu itu orang tasawuf itu memiliki ilmu bisa menyembuhkan orang lain. Nah, dari situlah contohnya misalkan berdoa gitu. Nah, dengan cara berdoa itu kan kita ikhtiar gitu melalui doa dan Allah yang mengabulkannya gitu. Nah, yang selanjutnya ada kesenian. Nah, kesenian ini banyak gitu. Dari seni ukir, tari, musik, sastra gitu. Nah, kalau dari seni ukir lah contoh kayak masjid kuno yang ada di Demak. Terus kalau misalkan kayak ada penonton wayang gitu yang disediakan ya, jadi kalau kesenian kan banyak ya gitu, salah satunya wayang gitu. Nah, wayang ini dari cerita wayang ini diselipkan gitu sejarah-sejarah Islam atau yang berpengaruh juga dengan Islam gitu, sehingga selain menonton wayang itu masyarakat bisa mendapat ilmu-ilmu agama Islam gitu. Yang selanjutnya itu politik. Nah, kalau politik ini melalui raja biasanya gitu. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan masih ada kerajaan gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau dalam politik ini kaum muslimin itu mendekati rajanya gitu, karena kalau zaman dulu itu raja itu yang bisa menentukan arah kemana para rakyatnya gitu. Nah, rakyat itu akan mengikuti raja gitu. Nah, makanya dari politiknya, kalau dari segi politiknya ketika itu kaum musliminnya mengislamisasikannya kepada raja gitu, karena raja ini yang bisa menentukan masyarakatnya masuk Islam atau tidak. Nah, adapun hikmah dari mempelajari Islamisasi ke Nusantara ini teman-teman gitu. Nah, salah satunya itu menghargai kebudayaan gitu. Jadi kita bisa saling menghargai gitu antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, dan kita juga bisa toleransi gitu antara budaya-budaya yang mungkin menurut kita itu tidak bagus, tapi selama budaya tersebut tidak melenceng dari ajaran Islam maka itu bagus gitu. Mungkin sekian aja dari aku. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.